Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi Channel. Kali ini Pak Pi Channel bersama dengan kayu-kayu tua yang ada di sekitar Pak Pi ini akan menyampaikan bagaimana kayu-kayu tua yang ada di sekitar Pak Pi ini mampu bertahan dari serangan serangga dan lain sebagainya dalam waktu ratusan tahun, bahkan demikian. Sahabat Pak Pi, dari kesempatan kali ini akan Pak Pi sampaikan agar kayu yang sahabat Pak Pi miliki itu mampu bertahan dari serangan serangga ratusan tahun, sehingga ketika sahabat Pak Pi membangun rumah, kemudian rumah itu digunakan dalam waktu lama, bisa diwariskan ke anak cucu. Sahabat Pak Pi, ada beberapa rahasia. Nah, ini adalah rahasia pemotongan kayu agar kayu-kayu yang kita tebang itu awet berusia ratusan tahun. Ikuti rahasia dari Pak Pi agar sahabat Pak Pi bisa paham bagaimana menebang kayu yang baik. Nah, ini Pak Pi juga punya kayu seperti ini. Nah, kelihatannya sudah busuk, tapi ini tidak. Oh, ini. Oh. Tidak. Ini kayu-kayu seperti ini. Oh. Oh. Tidak. Bahkan ada kayu seperti ini. Oh, ini. Apakah ini lapuk? Tidak. Pranata-pranata ini yang seperti ini pada saat penebangan kayu itu yang sering ditinggal oleh masyarakat kita, masyarakat modern, sehingga rumah yang kita bangun dengan konstruksi kayu itu tidak akan tahan lama. Bahkan 5 tahun sudah dimakan oleh serangga, eter-eter atau rayap. Nah, ini kayu-kayu yang sudah lawas sekali. Ya, ini meskipun seperti ini, ini tidak lapuk, ya, karena pranata yang diterapkan untuk berburuhnya sangat tepat sekali. Nah, di sini ada kayu seperti ini. Oh, ini kayu yang sudah Pak Pi letakkan di sekitar rumah, bahkan ini puluhan tahun, karena rumah Pak Pi ini Pak Pi bangun sekitar 2005. Kemudian sisa-sisa kayu ini saya letakkan di sekitar rumah dan sampai sekarang tidak pernah lapuk. Ini, nah ini sisa. Nah, oh ini masih bagus. Oh, masih bagus. Ini, ada yang seperti ini. Oh, ini sudah Pak Pi bakar. Oh, tapi belum lapuk ini. Ini akan Pak Pi gunakan untuk sebuah instalasi berkaitan dengan seni tata kayu yang menggunakan kayu-kayu lawas, dan ini akan sangat luar biasa manfaatnya dan keindahannya, ya. Nah, sahabat Pak Pi, kali ini Pak Pi akan menyampaikan rahasia bagaimana menebang kayu yang baik sehingga kayu yang kita gunakan ini bisa bertahan sampai ratusan tahun. Sahabat Pak Pi, konsep ini dimiliki oleh masyarakat Jawa dengan pranata mangsa. Di Jawa itu pranata mangsa ada 12 bulan. Namun tidak semuanya bagus untuk menebang kayu. Nah, bagaimana menebang kayu yang baik? Itu kita perlu memiliki konsep sesuai dengan pranata Jawa yang ini sangat bermanfaat karena ada pertimbangan empiris, ada pertimbangan saintifik, dan pertimbangan yang lain. Nah, pertimbangan yang paling luar biasa adalah kelestarian alam. Sahabat Pak Pi, di pranata Jawa ini kita mengenal istilah tebang kayu dengan sistem brubuh. Nah, kapan itu tebang kayu dengan sistem brubuh? Jangan di skip video ini, karena video ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dalam pranata mangsa Jawa itu ada mangsa tua atau mangsa musim tua. Nah, musim tua itu dalam bahasa Jawa untuk menebang kayu dibagi menjadi 3. Dalam konsep besarnya yaitu sistem tebang brubuh. Kapan sistem tebang brubuh itu digunakan? Yaitu pada Mangsa kasongo
Yang kedua, mongso kadoso. Yang ketiga, mongso desto. Apakah mongso itu? Nah, saya jelaskan satu persatu ya sahabat Pak Pi. Mongso kasongo itu terjadi pada bulan 1 Maret sampai 25 Maret. Nah, ini yang masa yang paling bagus untuk menebang kayu. Mengapa demikian? Ikuti ya nanti ya. Ada penjelasan empiris dan saintifik dari Pak Pi. Yang kedua adalah mongso kadoso, mongso ke-10. Kapan mongso ke-10 itu muncul? Nah, mongso ke-10 itu muncul yaitu pada bulan Maret sampai 26 Maret. Sekitar 26 Maret sampai 18 April. Yang ketiga adalah mongso ke-11 19 April sampai Mei. Maka sebetulnya pada dasarnya menebang kayu yang baik itu antara bulan Maret sampai bulan Mei. Nah, kenapa demikian? Nah, ada tanda-tandanya. Kalau kita tidak usah pengen tanda-tandanya, tapi Pak Pi akan menyampaikan pada bulan kosong itu padi mulai berbunga, jangkrik mulai mengeluarkan suaranya, gangsir dan jengkeret sudah muncul. Kemudian pada mangsa kadoso itu padi mulai menguning, burung-burung mulai menetas. Kemudian pada masa ke-11 burung sudah memberikan mangsa untuk anaknya. Nah, sahabat Pak Pi, itu tanda-tanda yang paling logis sekali. Tetapi dasar saintifik dan empirisme itu yang perlu anak-anak pahami. Perlu sahabat pahami bahwa mengapa menebang kayu pada bulan Maret itu bagus sekali. Nah, karena kandungan lignin pada masa itu, pada masa tumbuhan bulan-bulan itu adalah paling rendah. Kandungan ligninnya paling rendah. Nah, ketika kandungan lignin itu makin rendah, maka daya semangat serangga untuk makan kayu itu sangat rendah sekali. Paham ya? Nah, ketika lignin dari kayu itu sangat rendah, maka serangga-serangga sudah tidak akan mau makan kayu itu. Ada rahasia tadi? Ya. Di samping itu sahabat Pak Pi, ketika tumbuhan itu mencapai puncak pada masa tuanya, masa berubuhnya, masa tebangnya, maka kelenturan dan kekuatan kayu yang ada di selulosa itu sangat luar biasa tingginya. Nah, ketika daya lentur dan daya kuatnya tinggi itu, maka puncak kayu sebagai sebuah konstruksi yang akan kita gunakan itu mencapai puncaknya. Nah, yang tak kalah menarik adalah sistem pranata mangsa untuk tebang kayu di Indonesia, terutama untuk masyarakat Jawa, itu dengan memperhatikan kelestarian alam. Maka tidak serta-merta tiap bulan harus tebang kayu, tidak. Tidak zaman seperti sekarang. Setiap punya kayu besar dijual, kemudian ditebang kapan saja. Maka resikonya adalah ketika sahabat Pak Pi membeli kayu-kayu di toko bangunan, kayu tidak bisa lama digunakan. Mengapa demikian? Karena pedagang-pedagang kayu, penebang-penebang kayu itu tidak pernah memperhatikan mangsa, titi mongso yang baik untuk menebang kayu. Maka kayu yang baru dibeli 5 hari sudah dimakan eter-eter, sudah mumpluk putih-putih itu seperti bubuk. Nah, kalau sudah demikian, maka kayu itu sudah tidak akan lama bisa digunakan. Sahabat Pak Pi. Nah, ini pengalaman Pak Pi. Pengalaman yang paling menarik dan mudah dipahami. Kapan kita menebang kayu menurut pengalaman Pak Pi yang sering digunakan pada saat Pak Pi membangun konstruksi rumah? Yang pertama adalah jangan melakukan penebang kayu keras pada saat tumbuhan itu berbunga. Mengapa demikian? Karena kandungan bau dan harumnya kayu itu akan mendorong serangga untuk makan kayu itu. Itu yang paling Pak Pi perhatikan. Maka ketika kita menebang kayu pada musim berbunga, tidak lama kayu itu pasti akan dimakan serangga. Yang kedua, lakukan penebangan kayu pada saat tumbuhan itu semi. Itu yang paling mudah yang Pak Pi lakukan.
Dan jangan menebang kayu pada saat kayu itu berbunga atau berbuah. Itu. Karena seperti ini, Pak Pi kan sering bergelut di dunia kayu dan buah-buahan. Ketika kayu itu sedang mengeluarkan buah, maka kayu itu rasanya getah-getahnya akan ada rasa manisnya. Karena hasil fotosintesis itu baru diangkut melewati kapiler melalui sasat kayu. Kemudian jaringan-jaringan pengangkut itu akan menyampaikan ke buah. Lah pada saat itu dipotong, maka kayu-kayu yang ada di pohon-pohon itu sudah mengandung zat gula. Hasil sari-sari makanan itu, hasil fotosintesis itu. Tidak hanya unsur hara saja yang diangkut oleh serat kayu itu, tetapi hasil fotosintesis. Ketika hasil fotosintesis itu diangkut, kemudian kita potong, maka kandungan hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat dan lain sebagainya itu ada di kayu, dan itu menjadi serangan yang luar biasa bagi serangga. Sahabat Pak Pi, maka jangan heran kalau kayu-kayu Pak Pi yang sudah Pak Pi tumbuk ratusan tahun ini tidak akan lapo. Karena apa? Musim tebangnya betul. Ya, begitu ya. Nah, sahabat Pak Pi, karena dengan banyak pertimbangan hal, sahabat Pak Pi sudah tahu ilmu bagaimana menebang kayu yang baik, maka tebang kayu tebang pilih pada Pranata Jawa yang tepat adalah masa brubu. Nah, demikian penjelasan Pak Pi mengapa kayu-kayu yang digunakan oleh masyarakat Jawa bisa diwariskan ratusan tahun yang lalu, karena pemotongan kayu pada musim brubu ini sangat penting sekali. Ikuti terus di video Pak Pi, karena video Pak Pi logis dan mencerdaskan. Jangan lupa like kalau suka, kalau tidak suka di dislike enggak apa-apa. Dan beri hadiah subscribe untuk Pak Pi, karena akan mendorong Pak Pi untuk menyampaikan materi-materi yang luar biasa.